ini mungkin kita bahas di lain waktu ya, supaya kita makin paham bahwa apa yang dilakukan mereka juga tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau memang konsepnya ini dibuat orang, ini disantet, ini jadinya fitnah. Gitu kan. Tapi kalau konsepnya kita mau terapi, udah terapi aja. Udah orang pusing, saya seperti ini kan, terus saya tarik. Ini terjadi proses komunikasi non verbal. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin banyak yang menanyakan dan juga banyak yang ragu-ragu kalau saya pengen loh terapi itu, tapi saya takut. Bahaya atau enggak sih Pak? Bahaya atau enggak dalam hal kejiwaan dan lain sebagainya? Jadi sebetulnya gini, karena kita nggak tahu saja kondisi hipnosa itu, ya, sehingga ada ketakutan. Padahal secara normal kita manusia secara normal dalam satu hari itu minimal 2 kali masuk kondisi hipnosa, minimal 2 kali terhipnosis secara alamiah Mas, yaitu pada saat mau tidur dan pada saat bangun tidur. Jadi pada saat kita mau tidur itu kita melewati yang namanya alam bawah sadar, yang namanya kondisi hipnosa. Masih ingat ya, kalau mau tidur kan ngantuk, melihat ya, lama-lama tidur mimpi gitu ya. Mimpi pun masih kondisi bawah sadar. Nah, sebetulnya kalau kondisi tidur yang murni itu tidur lelap tanpa mimpi. Nah, sehingga sebetulnya kita sudah terhipnosis nih. Saat mau tidur sudah terhipnosis kan. Nah, terus tidur nih. Paginya bangun tidur kan nggak langsung kumpul ya. Nggak langsung penuh pepok ya, langsung masih bingung gitu. Kit deset Nah, lah. ya, terus di mana gitu ya. Iya. Itu kondisi hipnosa juga. Jadi minimal kita sehari 2 kali terhipnosis secara alamiah. Nah, pertanyaannya saya tanya balik, apakah berbahaya kondisi hipnosa? Setiap hari kita mengalami itu gitu ya. Terus selain itu, pada saat kita bangun tidur terus kita beraktivitas, kita juga apakah kita menggunakan logika terus? Tentunya kita menggunakan rutinitas ya. Sudah rutinitas kebiasaan. Bangun tidur langsung ambil wudhu, sholat, atau mandi dulu, sholat, terus setelah itu persiapan, kerja, makan, dan lain-lain, kan itu sudah jadi kebiasaan ya. Iya. Nah, itu kan tidak di logika lagi. Nah, itu juga sudah masuk ke bawah sadar sebetulnya. Sehingga dalam satu hari manusia sebetulnya lebih banyak di bawah sadar. Lebih banyak dalam kondisi terhipnosa, termasuk pada saat sholat Mas. Iya. Aku baru ngomong gitu ya. Ya aku udah tahu, karena udah kebiasa. Saya udah kebaca ini mau ngomong itu. Iya. Aku pada saat sholat kan kita baca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Kadang kita tanpa menyadari kita udah baca. Nah, pikiran kita kemana-mana. Apa itu masuk dalam itu ya, kondisi itu? Nah, kondisi hipnosa adalah kondisi khusyuk ya, kondisi fokus internal. Berarti ketika pada saat kita baca Al-Quran ya, sholat ya, terus baca ayat dalam hati kita, terus kita pikiran kemana-mana, itu juga kondisi hipnosa sebetulnya. Tapi yang tidak sesuai dengan sholat yang benar. Iya, maksud saya itu. Nah, padahal ketika dia yang kemana-mananya ditarik untuk mencermati bacaannya, makanya dalam sholat ketika baca sholat ada yang sholatnya harus terbaca terdengar oleh telinga. Itu supaya dalam ilmu ini loh ya, kalau dalam ilmu agama, dalam Al-Quran jelas itu sudah ketentuan. Kalau dalam ilmu ini maka orang akan semakin fokus pada internal. Setiap bacaannya akan didengar oleh telinganya dan akan direspon oleh pikirannya. Nah, ini kondisi hipnosa, dan kondisi hipnosa bukan kondisi yang aneh-aneh ya, ini kondisi alamiah. Berarti ini sama aja teknik mengelola yang udah ada dalam diri kita. Hanya dinamai oleh orang-orang barat dengan kata hipnosis, dikasih label lah. Iya. Padahal sudah kita jalani. Jadi ini kan, gini lah, hipnotis kan ibaratnya ya kayak gini ya. Tubuh sudah seperti itu, kita kelola. Jadi kita mengelola apa yang udah ada dalam diri kita. Ya kayak ini, kayak orang kan pada hakikatnya bisa bergerak nih, terus dilatih silat.
Jadinya gerakannya kan bagus, Iya. terus terarah. Gitu. Sama dengan pikiran kita sudah ada, namun ketika dilatih, dioptimalkan, jadinya lebih manfaat, lebih tahu fungsinya. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini belum spesifik banget ya, belum begitu menjelaskan tentang apa itu hipnotis ya. Ya, Nanti mungkin ini kan panjang ya mungkin ya Pak ya, penjelasannya akan panjang. Nanti mungkin di lain kesempatan akan saya cari gimana, apa pertanyaan yang mungkin bisa menspesifikkan apa itu hipnotis. Sama satu lagi Pak, ya. ini hipnotis kan banyak ya digunakan untuk berbagai macam Hipnosis ya. Oh iya, hipnosis. Hipnosis itu kan banyak ya digunakan untuk dalam hal positif ataupun hal negatif atau dan sebagainya. Terus kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan dengan hipnotis yang bisa bermanfaat? Apa aja itu? Ya, baik. Kira-kira apa aja itu? Sebetulnya gini, hipnosis adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah habit kita, perilaku kita, ya, yang secara otomatis akan bekerja dan dilakukan oleh kita tanpa kita mikir lagi. Ya, berarti ketika seseorang bisa dihipnosis atau mau dihipnosis, bersedia dihipnosis dan diberikan informasi-informasi positif, maka seperti komputer yang diinstal program-program yang baik, gitu ya. Nah, ya ada tadi ya oknum yang menamakan hipnosis di jalanan buat apa, penipuan. Tapi kalau dicermati dari apa yang mereka lakukan, itu bukan hipnosis, itu penipuan. Atau itu penipuan, atau itu apa ya, pemaksaan, atau itu penjambretan. Dan itu bukan hipnosis murni yang seperti kita pelajari untuk membantu orang, bukan seperti itu. Atau bahkan ada yang menggunakan bius ya, pakai tisu bius, diusapin terus langsung dia pingsan, itu bukan hipnosis. Iya, itu pembiusan. Itu pembiusan. Nah, cuma nama tren hipnosis ini dijadikan apa ya? Dijadikan kambing hitam ya. Domba hitam. Soalnya yang salah hipnosis, padahal itu bukan hipnosis. Termasuk orang ketika diajak ngobrol sama orang lain di bis gitu ya, terus tiba-tiba diambil semua barang-barangnya, ngomongnya dihipnosis itu. Itu penipuan. Orangnya aja yang diajak ngobrol mau, terus dimintai mau gitu ya, karena ada intensi positif di dalamnya gitu. Nah itu jadi sebetulnya tadi ya, sebetulnya lebih pada nama hipnosis sendiri akhirnya tercemar oleh hal-hal yang tadi ya, kejahatan, magic gitu ya, karena kemasannya saja. Padahal ini ilmuwan yang bagus untuk menanamkan informasi ke bawah sadar supaya bawah sadar melakukannya secara otomatis, secara rutin. Contoh gampangnya gini, anak gak mau belajar di hipnosis, akhirnya dia mau belajar sendiri, nggak usah disuruh-suruh. Terus misalnya anak yang nggak semangat di hipnosis biar semangat. Misalnya nih, apalagi ini yang sekarang orang pengen berhenti merokok tapi susah, ya, itu di hipnosis. Nanti bisa berhenti karena ada keinginan. Tapi kalau dalam hati yang ada keinginan ya juga tidak akan dilakukan itu, karena tidak ada kesinambungan ya antara sugesti dengan keinginan dia. Kalau keinginan dia kuat untuk berhenti pasti bisa. Tadi gini Pak, kan tadi kalau kita bilang anak yang nggak mau belajar, mau belajar ya. Kalau anak yang kecanduan game, ya, gitu. Kan sekarang kan banyak ya orang tua yang mengeluhkan anaknya terus kecanduan gadget dan lain sebagainya. Bisa nggak Pak dipakai terapi ini? Ya, sangat bisa. Di sini banyak klien yang diterapi seperti juga. Ada anak kelas 1 SD, SMP ya, yang di rumahnya kecanduan. Kecanduan itu gini, kita harus juga bijak juga ya. Jangan apa-apa anak kita pakai gadget itu kecanduan, belum tentu. Karena kalau kita larang anak-anak main gadget, maka dia tidak kenal teknologi. Pertama itu. Namun ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan, si anak nggak bisa mengendalikan kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain gadget, dan mungkin sampai ke kamar mandi harus dibawa, sampai tidur harus dibawa, sampai ke mana-mana harus dibawa, ini sudah kecanduan. Jadi orang tua harus punya warning system. Oh, ini sudah
mengarah ke sana, berarti saya harus cut. Nah, jadi ada bedanya antara memang itu kecanduan atau memang dibutuhkan itu. Nah, maka kita harus bijak memilih, harus bijak memberi tata laksananya. Ketika sudah tidak mau lepas, bahkan nangis ketika diminta HP-nya, nah ini berarti sudah ada tanda-tanda ke sana. Ini bisa diterapi, Mas. Biar dia merasa nyaman pada saat diambil HP-nya. Bisa banget ya Pak ya. Sama ini gini, ada orang tua yang mungkin ini bukan cuma gadget ya, sekarang kan banyak yang kecanduan banyak ya. Kayak apa namanya, mungkin dia ini minum minuman keras, terus narkoba, apa itu bisa Pak di dalam itu. Saya pernah terapi narkoba juga pernah, yang minuman keras juga saya pernah terapi. Dan itu bukan dari itu orang-orang di Jogja, Semarang terapi ke sini untuk dia pengen berhenti, dan memang dia sudah punya niat untuk berhenti, jadinya lebih gampang. Dan pada saat sesi terapi pun dia lebih kooperatif. Tapi gini Pak, kalau semuanya itu kan tadi kita bilang harus ada niat dari si kliennya itu. Tapi kalau semuanya pas ada orang tua yang membawa anaknya ke sini dengan harapan anaknya bisa mengurangi atau berhenti kecanduan gadget, tapi kan si anak itu kan tidak ada niatan untuk berhenti, gimana itu? Nah, keahlian seorang terapis harus bisa membalikkan intensinya, niat seorang. Karena gini, setiap orang itu pasti punya niat positif. Ketika dia bermain gadget, kenapa dia senang gadget? Pasti si anak punya niat positif. Nah, kita tanya, apa sih yang membuat adik ini senang banget dengan game? Pasti ada, aku tertantang nih dan nanti dapat hadiah dan lain-lain. Nah, ini adalah intensi positif, niat positif dari si anak. Ini kita tarik, kita ambil untuk ke belajar. Kita bisa tanyakan ke anak, Dek, kalau sekarang untuk lagi sekolah nih, lagi SMP nih, apa sih tujuan belajar di SMP? Nah, dia akan jawab. Nah, dari situ kita tarik. Setelah itu akan dapat apa? Setelah itu dapat apa? Setelah itu menuju kemana? Gitu. Sehingga si anak ini mulai disadarkan bahwa dia butuh. Maka terapis juga di awal ketika seorang anak tidak merasa butuh untuk belajar, kita buka dulu kebutuhannya. Terus setelah dia terbuka, baru kita lakukan treatment. Seperti yang narkoba juga sama. Seorang orang tua bawa ke sini karena dia kecanduan alkohol misalnya, atau kecanduan narkoba misalnya. Nah, kita berikan tadi kesadaran dulu bahwa ini pentingnya berhenti untuk apa sebetulnya. Nah, biasanya kita lakukan ada sesi asesmen ya di awal. Disitulah kita melakukan bargaining, tawar-menawar terkait dengan intensinya. Tapi itu dilakukan dalam kondisi dia sadar seperti itu. Oh sadar. Ya, seperti pas itu. Pertama kali awal komunikasi awal. Jadi kita tidak langsung tiba-tiba di hipnosis itu enggak. Kita ada komunikasi awal, ada kalau dalam keperawatan ada asesmennya, ada analisanya, ini masalahnya di mana sebetulnya. Jadi tidak asal di hipnosis itu enggak. Kita harus gali dulu. Tadi screening dulu. Justru kadang-kadang ketepatan saya mengambil langkah untuk memilih metode apa itu tergantung dari pertemuan awal itu. Berarti diincang ini lagi sing diarah gitu. Karena kebanyakan justru seseorang punya problem itu karena value-nya, nilai dirinya. Contohnya orang pengen berhenti merokok tapi nggak bisa karena ada nilai tertentu yang penting di dalamnya. Nah, satu saat ketika nilai ini berubah atau ketika dia meniatkan untuk berubah, nilainya akan berubah, maka perilakunya akan berubah. Ini garing pembahasan yang cukup dalam, ya, tapi asiknya di situ Mas. Silakan Mas. Cita-cita. Dari tadi itu saya mau minum apa? Kita masih sekadar minum. Ya gitu Mas. Sebenarnya masih banyak lagi ya Pak yang bisa kita bahas tentang hipnosis, tentang hipnosis ya maksud saya, tentang hipnosis, tentang bagaimana apa yang bisa dilakukan dengan cara hipnosis ini, bisa mengatur atau mengendalikan apa aja dalam diri orang untuk beralih ke hal yang positif. Itu sebenarnya masih banyak banget, masih luas kan. Sebetulnya jenengan sudah pernah belum belajar tentang hipnosis?
Belum pernah ya? Iya, Sekalian pernah. sekalian ya. Ya nanti saya ya gini ya, ya kayaknya terlalu panjang ya Pak kalau kita bahas semuanya pada saat ini di momen ini. Ya mungkin nanti lain kali saya akan bertanya-tanya lagi. Siap. Atau saya akan merangkum lagi pertanyaan yang lebih spesifik. Barangkali ada yang penasaran dan sebagainya. Kemudian ada yang ingin punya anak, sebenarnya ada punya anak kecanduan gadget dan sebagainya, ingin terapi, ingin apa, itu nanti kemana Pak? Boleh Bisa. ke lembaga beda terapi. Ya nanti gini ya teman-teman atau pemirsa ini, kalau memang ada kebutuhan atau misalkan Anda pengen anak atau mungkin ada siapa yang butuh terapi ini, Anda bisa menghubungi ke nomor nanti diterapkan di deskripsi ya, di Purwokerto aja, nanti ada nomor telepon, silakan menghubungi. Saya rasa cukup sekian dulu ya Pak video kali ini, udah panjang, udah berat ini, mengantuk. Kopinya udah mau habis ya. Ya cukup sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe itu gratis, murah, bayar. Ya cukup sekian ya Mas. Terima kasih Pak Peta. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.